arafna mabadi asyraf ilmi sarf wa nahtu ila muhtawayat kama anna na'rif anna hadha mabhas anil masail. Nah, jadi muhtawayat kan isi pembahasan-pembahasan di sorof. Jadi kita tuh sebaiknya kalau baca suatu kitab, kita mulai dari mukodimahnya dan fihrisnya. Nah, dari mukodimah mu'alif atau khutbahnya dari mu'alif itu, atau dari muhakiknya yang mengulas tentang buku ini tuh isinya apa dan alurnya kemana. Nah, terus kita bagus banget kalau baca dari fihris. Karena anak sendiri kalau metode belajar itu hafal fihris gitu pokoknya. Jadi misalkan mukoror di Azhar itu kan tebel-tebel ya, ratusan halaman. Banyak syahidnya. Syahidnya kalau di anak lugoh, di syubah lugoh Arabiyah, itu pasti dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian dari syair. Ya, syair yang fasih-fasih, misalnya syair jahili atau syair-syair yang bukan dari mualat gitu, gitu ya, syair syahid-syahid seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita tahu fihris, nah kita punya mind mapping. Waktu kita ketemu soal, ini tahu nih, ini pembahasan di bab apa, langsung nyambung gitu ya. Nah, jadi kita juga harus tahu masail atau mutawayat di ilmu sorof. Nah, kita bisa lihat dari kemarin baca mukodimah, terus sekarang kita baca di muhtawayatnya. Sebenarnya apa sih isinya ilmu sorof gitu ya? Apakah cuma amsilah tasrifiyah yang masyhur di Indonesia, yang gilaf asfar itu ya, yang apa sampulnya warna kuning gitu. Itu isinya kita ngafalin aja sambil nyanyi atau gimana? Isinya sorof tuh apa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita punya berapa bab ya di sorof? Yang namanya kalimah fil lughah arabiyah itu pasti pembahasannya di antara tiga dunia. Ya. Tiga dunia itu apa? Ism, fi'il, dan haraf. Ya. Pasti kalau kita baca buku nahwu, ya, kita bisa misalkan contohnya Qawaid Lughah Arabiyah yang karya Majma' Lughah. Nah itu juga kita pasti nemuinnya ada di tiga pintu itu. Kalau kita udah masuk ke bab ism contohnya, kita akan ketemu mudzakkar muannas, mufrad, musanna jama', munawan ghairu munawan atau munsharif ghairu munsharif, musaghar, mukabbar dan lain sebagainya. Nanti kalau kita masuk ke fi'il, fi'il nanti bahas apa ya? Lazim muta'addi, madi mudhari amr. Nah, jadi setiap ism fi'il haraf atau setiap macam dari kalimat itu nanti dia punya alamat atau tanda-tandanya. Kalau dia nggak termasuk ism, nggak termasuk fi'il, oh berarti haraf. Nanti pembahasan haraf masuknya ke amil dan goiru amil. Nah, sekarang kita mulai dari, makanya nih, coba kita lihat, di setiap kitab itu pasti ada mukodimahnya. Nah, di sini ada mukodimah dari muhakik. Ya, muhakik itu yang mentahkik kitab dari kitab turasnya. Kemudian ta'rif bi Syekh Al-Hamlawi itu biografinya Syekh Al-Hamlawi, sang mu'alif kitab. Kemudian Muqaddimah Dr. Muhammad Abdul Mu'ti, kemudian Khutbatul Kitab, Muqaddimah fi Makna Sharaf. Baru kita masuk ke masailnya sharaf nih. Jadi sebelum masuk ke bab awal di sini kita lihat yang namanya taksimul kalimah dan mizan sorfi. Ya, karena yang kita pelajari atau maudhu'nya itu kalimah Arabiyah. Nah, kalimah Arabiyah itu ya kalau nggak ism fi'il haraf gitu. Jadi kita harus masuk di taksim kalimah, entah itu di ilmu nahwu atau sorof. Ya. Taksim kalimah dulu ke tiga bagan tadi. Nah, ism, fi'il, dan haraf. Nanti kalau misalkan dilanjutkan, mana yang dulu nih? Ism dari fi'il atau fi'il dari ism gitu misalkan. Biasanya ism tuh masdar gitu ya. Masdar dari, jadi masdar itu adalah sumber dari fi'il atau fi'il itu sumber masdar. تمام. شفتم على شاشة kitab ala syakli PDF sah. Jadi kita harus tahu dulu taksim kalimah ya, agar kita tahu ini tuh ke arah mana. Kalau udah masuk ke bab fi'il, pembahasannya apa aja. Masuk ke bab ism, pembahasannya apa aja. Masuk ke bab harf, pembahasannya apa aja. Dan nanti ada ranah khusus di nahwu, ada ranah khusus di sorof. Sorof kita bahas bunyah. Ya. Kalau di nahwu, kita bahas awahirnya aja. I'roban wa binaan. Gitu ya. Nah, pertama kita ketemu bab fi'il. Pendapat Kufah, ya, fi'il itu yang utama atau yang induk. Nah, baru yang far'inya nanti ada yang lain, masdar, ism, dan sebagainya. Tapi kalau basroh, semuanya berasal dari masdar. Nah, kita di sini memulai dengan fi'il.
Di fi'il kita bahas apa aja ya? Nah, kita lihat taksim awal setelah kata bab awal fil fi'il. Nah, fi'il itu dibagi yang pertama min haitsu zaman. Apa aja? Madhi, mudhari, amr. Ya, jadi kita tahu bentuk-bentuk ya, karena sorof itu bunyah atau bentuk. Bentuknya fi'il yang dibagi dari segi zaman. Oh, berarti itu ada madhi, mudhari, amr. Bentuknya madhi gimana? Bentuknya mudhari gimana? Amr gimana? Dan ada punya bentuk apa aja di madhi? Oh, ada yang maklum, ada yang majhul. Kalau yang majhul bentuknya gini, gitu misalnya. Kemudian taksim sani lil fi'il ila sahih wa mu'tal. Nah, kita juga punya bentuk taksim sani, yaitu kita lihat dari segi sahih dan mu'tal. Kalau kita lihat dari zaman, kita lihat waktunya aja. Oh, ini madi, ini mudhari. Bisa aja dalam madi itu ada yang sahih, ada yang mu'tal gitu kan. Jadi setelah kita bagi dari segi zaman, kita lihat dari ranah lain, yaitu dari segi sahih mu'tal. Kalau yang sahih itu berarti tidak ada harfu illah. Mu'tal ada harfu illah. Ya, harfu illah ada yang kayak mat-mat gitu, ada waw, ya, alif gitu. Kemudian aksamus sohi, aksamul mu'tal. Sohi itu ada apa aja? Sohi salim. Atau kalau yang mudhoaf gimana? Yang mu'tal gimana? Kalau mu'talnya di awal, di tengah, di akhir. Atau harfu ilahnya ada dua, yang gandeng, yang pisah. Gitu-gitu ya. Kemudian, taksim salis. Selain kita membagi dari zaman, dari sohi wal mu'tal ya. Kemudian kita juga lihat dari segi tajarud wa ziyadah ya di sini. Mujarrad wa mazid. Ya, oke. Jadi kita punya bab awal itu di fi'il. Taksim awal itu ada min haitsu zaman, madi mudhari wa amr. Taksim sani itu ada sohi wa mu'tal. Nah, kemudian taksim salis kita punya mujarrad wa ziyadah. Nah, apa maksudnya? Kalau ziyadah itu berarti ada harful mazid di sini. Ada entah itu nanti mazid biharfin atau biharfaini atau bisa salah satu ahruf, paling banyak salasah ya. Kemudian kalau misalnya dia mujarot, apakah dia mujarot sulasi atau mujarot rubai? Mujarot sulasi itu bentuknya apa aja? Ada berapa bentuk? Ada berapa macam? Yang rubai ada berapa bentuk? Ada berapa macam gitu. Jadi di sini kita ngafalin bentuk. Makanya kalau kalian punya amsilah tasrifiyah yang gilaf asfar itu yang Anda bilang sampul kuning yang masyhur di Indonesia dan itu enak banget buat hafalan sampai ada lagunya macam-macam kalau kalian nyari di YouTube. Nah, itu kita bakal tahu semua bentuk gitu. Seakan kita udah menguasai banyak bentuk di situ. Apalagi kalau udah hafal di luar kepala. Bentuk yang rubai mujarad apa aja dan ziyadahnya ada berapa aja dan bentuknya gimana gitu. Jadi itu bagus banget buat membantu kita di sorof. Ya. Karena yang namanya bentuk ya kita tahu dari denger atau kita hafal ya kan. Kalau kita nggak dengar orang Arab langsung ngomong itu ya udah kita hafalin yang ada di buku. Ya. Sekarang kita pernah nggak sih dengar bentuk yang if au ala. Kemudian, nah di sini kita ada beberapa bab atau beberapa bentuk. Yang mujarot itu ada berapa, yang mazid itu yang gimana. Di sini kita punya yang sulasi mujarot dulu, ada 6 bab ya, fa'ala yaf'ulu sampai bab ke-6. Kemudian kita punya wazan yang rubai, yang mazid. Nah, setelah kita membagi tadi dari zaman, kemudian sohi mu'talnya, kemudian mujarad mazidnya. Nah, kita punya taksim robi di sini, yaitu bihasabil jumud wa tasarruf. Dia yang fi'il itu yang jamid atau yang mutasorif. Ada nggak sih fi'il yang jamid? Jamid itu kan jumud ya, jumud tuh beku gitu aja gitu, nggak berubah intinya. Padahal di sini kita kalau sorof itu lugotan kan tagir, berarti kita lagi mencari perubahan dari satu bentuk ke berapa macam bentuk gitu kan. Dari
Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, wa maf'alan, fahuwa fa'ilun kan jadi banyak bentuk gitu. Nah, tapi di sini ternyata nggak semua itu bisa ditasrifkan, nggak semua itu berubah-berubah. Ada yang cuma punya satu bentuk aja nggak ada perubahan. Misalkan kalian pernah dengar kata asa, kayak gitu. Asa artinya semoga, pakai ain, asa. Nah, asa itu dia apa ya? Oh, dia fi'il. Fi'ilnya apa? Madi. Ada nggak bentuk fi'il mudhari'nya? Ya sih. Ada nggak masdarnya? Ada nggak fa'ilnya? Pernah denger nggak fi'il amarnya? Semoga kan gitu misalnya. Nggak ada. Oh berarti dia termasuk yang jamid. Ternyata nggak semuanya bisa ditasrifkan atau nggak semua punya banyak bentuk gitu. Dari satu bentuk yang fa, ain, lam jadi macam-macam sampai ke isim zaman, isim makan, sampai punya isim maroh, sampai punya isim hay'ah gitu-gitu. Nah, ternyata ada juga fi'il yang jamid. Nah, kalian taunya di sini. Ya, jadi misalkan yang masyhur fil kitab ta'alamna mizan sarfi wa arafna madi mudhari amr araftu kullada. Nah, misalkan kayak gitu. Terus sudah pernah belajar juga tentang taksim sani tadi soal mu'tal. Oh, nah tahu nih pasti ada ajwaf, nakis gitu. Yang ketiga itu juga ada mujarad mazid. Nah, yang ini juga kita harus tahu fi'il apa aja yang jamid ya. Terus ada fi'il apa aja yang mutasorif. Emang yang mutasorif semuanya tamu tasoruf? Ada nggak yang nakisu tasoruf? Ada semuanya. Nah, jadi ada yang dia punya satu bentuk, ada yang dia punya dua bentuk. Kalau dia cuma satu bentuk aja nanti jadi jumud. Ya, jadi fi'il jamid dia. Nah, fi'il yang mutasorif dia bisa aja nakisu tasoruf, bisa aja kamilu tasoruf. Ada yang udah belajar ini? Tamam. Oke, jadi ada beberapa fi'il yang jamid, ada yang mutasorif, dan yang mutasorif ada yang tamutasoruf, ada yang nakisut tasoruf. Kemudian taksim al-khomis. Yang kelima fi'il bisa dilihat dari segi apa lagi sih? Oh, dari segi ta'adi wal luzum. Jadi fi'il tuh ada yang muta'adi, ada yang butuh maf'ul. Nah, ada yang lazim yang nggak butuh maf'ul. Ya. Maf'ul bih. Nah, maf'ul bihnya berapa? Satu, dua, apa tiga? Oh, ternyata ada yang muta'adi, lima maf'ulin wahid, ada yang lima maf'ulaini, ada yang li salah satu mafa'il. Ada loh fi'il yang butuh tiga maf'ul. Kalau misalkan fi'il itu butuh tiga maf'ul, kita cuma kasih dua gimana Ustazah? Ya kurang gitu. Berarti dia harusnya kita tahu fi'il apa aja yang butuh tiga maf'ul. Dan yang butuh dua maf'ul pun beda. Ada pembagiannya. Apakah dia butuh maf'ulannya itu asluhu mubtada khobar atau yang laisa asluhu mubtada khobar. Nah, itu kan ada pembagian lagi. Jadi kalian kayak bikin mind mappingnya gitu. Taksim awal, sani, salis, robi. Di taksim awal pembahasannya sampai mana? Taksim sani sampai mana? Salis sampai mana? Robi sampai mana? Khomis sampai mana? Gitu ya. Itu ya pokoknya muta'addi lazim tuh kayak gitu. Dan gimana sih caranya kita tahu muta'addi lazim kalau fiilnya ini lazim? Oh yang ini masuk muta'addi. Ada nggak bukunya Ustazah? Atau kita ngafalin? Atau kita tahu artinya? Kemudian taksim sadis lil fi'al min haisu bina'ihi. Lil fa'il au al-maf'ul. Nah min haisu bina lil fa'il atau lil maf'ul itu nanti pembahasannya seputar apa? Maklum atau majhulnya. Ya. Kemudian jadi dia itu binanya lil fa'il atau lil maf'ul. Kalau misalkan lil fa'il berarti dia fa'ilnya maklum. Kalau misalkan lil maf'ul berarti fa'ilnya ghairu maklum. Kemudian taksim sabi ya, yang ketujuh. Setelah kita membagi fi'il dari beberapa ranah tadi, masih ada nih yang ketujuh. Yang terakhir yang ketujuh itu. Kita ngelihat fi'il dari segi apa? Min haitsu kaunihi muakkadan au ghairu muakkad. Oh, fi'il itu bisa yang muakkad ya. Emang kenapa fi'il muakkad? Iya, karena kadang misalkan nih, ini masuk ranah balagoh juga ya. Misalkan kita mutakalim, kita yang ngobrol, yang punya, kita yang bertutur gitu, kita yang mengatakan suatu kalimat. Kemudian ada sami atau mukhotob, ada lawan bicara kita atau pendengar. Nah, misalkan nih, kita mau pinjam uang ke teman, lagi butuh banget, terus kita bilang pokoknya ini kepepet butuh pinjam uang, terus Ana bakal balikin besok gitu. Tapi kalau misalkan kita cuma bilang adfa bukroh, adfa godan gitu. Nah dia denger tuh masih kurang percaya beneran gak ya kalau dia balikin duit besok gitu misalkan. Terus kita bilang lagi adfaan godan gitu. Kita butuh penekanan di sini biar dia percaya. Bener Ana bakal bayar besok tapi masih pakai muakat yang khafif, nun yang khafifah. Tambah lagi la adfa'anna godan terus tambah lagi udah pakai lam takkid, pakai lagi nun yang nun taukid yang juga dia sakilah. Nah, baru dia percaya. Jadi butuh fi'il itu ada yang ditakkid atau yang biasa. Tapi kalau cuma
mukhatabnya itu nggak butuh ditakkid gitu, nggak ada ingkar atau nggak ada apa namanya pemahaman yang lain biar nggak salah paham gitu misalnya. Nggak ada maksud buat butuh taukid gitu, jadi nggak usah dipakai. Jadi kita harus tahu. Tadi kan fi'il ada madi, mudhari, amar. Fi'il madi boleh nggak ya ditaukid? Ngapain kita mentaukid yang udah lampau gitu misalkan? Gimana caranya? Ada nggak sih? Bisa nggak sih? Gitu. Kalau yang mudhari gimana ditaukidnya? Kalau amr gitu misalnya. Jadi di sini kita punya fi'il yang muakkad dan ghairu muakkad. Ada tatimah di sini. Kalau kalian lihat halaman 103, tatimah fi hukmil af'al inda isnadiha ila domair. Nah, biasanya kalau misalkan di amsilah tasrifiyah, kita lihat fi'il-fi'il yang diisnadkan ke domair itu di belakang. Kita bacanya dari belakang. Kalau dari depan kita ketemunya yang sulasi mujarot, rubai mujarot. Nah, kalau kita buka dari belakang, kita lihat fi'il-fi'il yang diisnadkan ke domair atau kita sambungkan ke domir. Kita harus tahu gimana bentuknya ketika kemasukan domir nun niswah, gimana kemasukan alif isnin, gimana kemasukan wawul jamaah, ya mukhatabah, kayak gitu. Terus bab sani. Ya, jadi kita udah selesai ngomongin fi'il nih. Berarti tadi fi'il dia dari segi apa aja? Ada min haitsu zaman wa makan. Ada min haitsu sahih mu'tal, mujarad mazid, ta'adil luzum, jumud tasarruf, kemudian binanya lil fa'il atau lil maf'ul, mu'akkad ghairu mu'akkad gitu ya. Pokoknya kita harus punya gambaran. Kita di sorof tuh belajar apa, fi'il itu bisa dibahas dari segi apa aja. Misalkan apakah kita cukup tahu fi'il itu madi mudhari amar selesai, lazim muta'addi selesai. Jadi kita harus cari tahu lebih banyak fi'il itu bisa dibahas atau dilihat dari segi apa aja.